Allahul ladzi, Allah lah yang telah sakhara menundukkan lakumul bakhra untuk kalian al-bakhra laut litajriyal fulku supaya berlayar al-fulku perahu fihi di dalamnya bi amrihi dengan perintahnya walitabtahu dan supaya kalian mencari min fadlillah dari karunia-Nya wala'allakum tashkurun dan supaya kalian itu bersyukur. Niki tanda kebesaran Allah bahwasanya Allah telah menundukkan lautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, para bapak ibu sedherek sedaya rahimakumullah. Monggo sesarengan sami muji syukur wonten ngarsanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sami bersolawat mugi kula panjenengan sedaya wonten ing yaumil qiyamah saged pikantuk syafaatul uzma. Para jamaah enjang menika kita miwiti surat Al-Jasiyah. Ayat yang pertama Hamim. Ini maknanya wallahu a'lamu bimuradi. Allah yang lebih tahu maknanya atau maksudnya. Ini sebagai mafatihus suwar, yaitu pembuka dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran, seperti surat Al-Baqarah, surat Yasin, itu semakna dengan itu semuanya. Tema yang pertama, bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Tanzilun turunnya Al-Kitabi, Alkitab Al-Quran. Jadi Al-Quran punya banyak nama, ada Alkitab, ada Al-Furqan, ya. Kemudian juga ada An-Nur. Ini adalah nama-nama Al-Quran. Al-Huda. Tanzilun turun Al-Kitabi, Alkitab Al-Quran minallahi dari Allah, Al-Azizil Hakim yang maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi Allah ini menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini diterangkan? Karena orang-orang Arab zaman dahulu, orang-orang kafir Quraisy terutama, ini tidak mempercayai bahwa Al-Quran itu dari Allah. Mereka beranggapan Al-Quran itu dibuat oleh Nabi Muhammad saja. Al-Quran itu hanya kisah cerita masa lalu saja. Itu anggapan orang kafir Quraisy zaman dahulu seperti itu. Maka dalam banyak ayat ditegaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ini berulang-ulang di banyak ayat. Allah menegaskan semacam ini. Al-Azizil Hakim, Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Kekuasaan Allah itu tidak terbatas.
semua yang ada dalam kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah tidak dapat ditandingi oleh siapapun dan tidak dapat dibantah kehendaknya. Mila teng mriki Al-Aziz Maha Perkasa, boten wonten ingkang saged nandingi kekuasaan ketentuanipun Gusti Allah. Al-Hakim Maha Bijaksana, yaitu kebijaksanaan Allah, keadilan Allah dapat dilihat dalam ciptaan-ciptaannya yang ada di alam semesta. Ada siang, ada malam, laki-laki, perempuan, ya, ada tumbuhan, hewan, itu semuanya cermin dari Allah Maha Bijaksana. Allah menciptakan manusia, diciptakan pula makanan-makanan yang dibutuhkannya. Ini bijaksana. Ya. Jadi akhir dari ayat ini tadi, Allah yang menurunkan Al-Quran yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. Inna sesungguhnya fis samawati pada langit wal ardi dan bumi, la ayatin benar-benar ada tanda kekuasaan Allah lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Ayat seperti ini pun terulang berkali-kali di Al-Quran ini supaya kita mau berpikir tentang ciptaan Allah, supaya keimanan kita kepada Allah ini menjadi kuat, ya, dengan memikirkan ciptaan Allah yang ada di langit maupun di bumi. Ya, jadi nek kula panjenengan malam hari kita mencoba melihat hamparan langit dengan bintang yang banyak jumlahnya, ya, ini kita akan semakin yakin bahwa ini semuanya adalah tanda kebesaran Allah. Siang hari kita melihat matahari terbit menerangi alam ini sehingga kita bisa beraktivitas, tumbuhan bisa hidup, maka ini adalah tanda kebesaran Allah. Ya. Demikian pula kula panjenengan melihat hamparan bumi, ada pegunungan, ya, ada lautan, dataran, ini semuanya mengandung hikmah yang besar dalam penciptaan bumi. Menawi kula panjenengan kersa mikir, ya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, niscaya kita akan menjadi lebih mantap imannya. Dados sampun ngantos kula jenengan niki ada keraguan, ya. Yang jelas langit bumi tidak ada yang bisa menandinginya. Ciptaan itu merupakan tanda kebesaran Allah. Wa fi khalqikum, niki tanda kebesaran yang lain, tema yang kedua niki nggih. Wa fi khalqikum, dan pada penciptaan kalian, kita semuanya, wa ma yabutsu min dabbatin, dan apa yang bertebaran dari binatang melata, ayatun tanda-tanda, liqaumi yuqinun, bagi kaum yang mereka yakin. Ini dipertegas lagi tanda kekuasaan Allah adalah penciptaan manusia, diri kita sendiri ini. Allah menciptakan manusia dengan memiliki akal yang cerdas, ya, sehingga manusia bisa berkreasi, bisa membuat segala macam teknologi yang sangat menakjubkan. Ini tidak lain karena Allah telah memberikan karunia akal yang sehat, yang cerdas. Jadi kecanggihan manusia menunjukkan bukti kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menawi kula panjenengan mirsani bagaimana jantung berdetak, paru-paru bekerja, darah mengalir ke sekujur tubuh, ya, sel-sel yang rusak diganti yang baru. Demikian rumitnya kehidupan dalam diri kita ini.
Dan itu bukan kemauan dan kesanggupan kita untuk mengatur. Itu adalah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jantung berdetak kula njenengan boten ngatur. Nafas ini keluar masuk tidak terasa, itu sendiri berjalan secara otomatis. Sel-sel yang rusak tidak pernah kita diberi tugas untuk menggantinya, dan sekujur tubuh kita ini menjadi tanda bukti kekuasaan Allah. Lah kula panjenengan menawi kersa mikir kados ngoten, pasti kita akan menjadi orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki masih dipertegas lagi dengan tanda kebesaran yang lain. Jadi yang pertama tadi, kebesaran Allah ada di langit, ada di bumi, ada dalam diri kita, ya. Wa ma yabutsu min dabatin, dan apa yang bertebaran dari binatang melata. Nek kula panjenengan mengenal binatang-binatang yang ada di bumi ini, jumlahnya sangatlah banyak. Jenisnya bermacam-macam, kehidupannya berbeda-beda. Niki menunjukkan kekuasaan Allah. Ya. Ayatul liqaumi yuqinun, tanda-tanda bagi kaum yang mereka yakin. Masih ditegaskan lagi, wahtilafil laili wan nahari, dan pergantian malam dan siang. Kula njenengan bendinten setiap kita malam hari istirahat, siang hari kita bangun, tidak pernah memikirkan tentang terbitnya matahari dan terbenamnya. Padahal ini mengandung tanda kebesaran Allah yang sangat jelas. Ya. Matahari terbit menandakan bumi kita berputar. Niku, padahal bumi ini sangatlah besar, dan berputarnya bumi itu pun tertib, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Dan ini tidak dilakukan oleh manusia. Maka untuk percaya kepada Allah itu, kalau kita mau berpikir tentang pergantian malam dan siang, ini akan semakin mantap keyakinan kita kepada Allah. Nah, niki masih dilanjut lagi, wa ma anzalallahu minas sama'i mir rizqin fa ahya bil arda ba'da mautiha. Dipertegas lagi tanda kebesaran Allah, dan apa anzala menurunkan Allah minas sama'i dari langit, mir rizqin dari rizki, yaitu air hujan turun. Ini sebagai karunia dari Allah, rizki dari Allah. Fa ahya bil arda ba'da mautiha, lalu dihidupkanlah bihi dengannya, dengan air hujan itu, al arda bumi, ba'da mautiha sesudah matinya. Niki turunnya hujan sebagai karunia Allah, membuka rizki, tumbuhan bisa hidup, bisa berbuah, sehingga manusia bisa mendapatkan makanan-makanan yang ada di permukaan bumi ini. Ya, dan bumi ini menjadi hidup. Yang dulunya gersang, tidak ada tanaman tumbuhan, setelah hujan turun, maka bumi menjadi subur. Planet Mars itu ditemukan dan sedang diteliti apakah layak manusia tinggal di planet merah itu. Ternyata satu persoalan yang belum ditemukan adalah adanya air. Ya, kalau air ada, itu layak untuk dihuni oleh manusia. Lah bumi dulu seperti itu, gersang, ya, tidak ada tumbuhan, hujan belum turun. Kemudian Allah menurunkan hujan dari langit, sehingga tumbuh-tumbuhan pun menghasilkan buah yang dimanfaatkan oleh manusia. Ya, suatu saat nanti kalau planet Mars ini bisa ditemukan air, kalau bekas-bekas mengalirnya air sudah ditemukan, tapi air yang tersedia belum ditemukan. Kalau itu ditemukan,
maka Mars nanti pun akan bisa ditumbuhi oleh pepohonan. Nah niki nggih. Jadi bumi kita dulu tandus, setelah hujan turun menjadi hidup. Wa tasrifir riyah, tanda kebesaran yang lain dan perkisaran angin. Angin berhembus. Ini tidak selalu dari satu arah kepada yang lain. Angin berhembus itu sesuai dengan napa niki istilahnya, suhu yang ada, ya. Makanya permukaan bumi ini tidak rata, ada pegunungan, ada lembah, ada dataran, menyebabkan intensitas sinar matahari yang diserap bumi pun berbeda. Kalau berbeda, suhu di permukaan bumi pun tidak sama. Lah, perbedaan suhu inilah yang menyebabkan udara itu bisa bergerak sehingga ada angin. Kalau bumi kita hanya datar, tidak ada pegunungan, tidak ada lembah, maka angin akan ekstrim dari laut ke darat secara ekstrim. Nah, maka ini Allah telah mendesain bumi kita dengan tidak rata itu supaya angin bisa berhembus. Manfaatnya apa? Bisa menggiring mendung-mendung yang ada untuk menuju kepada dataran yang tinggi, sehingga hujan turun, ya, ada di pegunungan, ada di lembah, pun ada di dataran. Niki nggih. Ini semuanya adalah tanda kebesaran Allah. Ayatul liqaumi yaqilun, yaitu sebagai tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Dados niki wong pun kathah, mangke tasih dipun sebatake malih. Tanda-tanda kebesaran Allah ada di langit, di bumi, pada penciptaan diri kita, ya, juga disebarkannya binatang di permukaan bumi, bergantinya malam dan siang, ya. Kemudian juga turunnya air hujan. Ini semuanya adalah tanda kebesaran Allah. Nek kula panjenengan kersa mikir ngoten niku, ini akan menjadi mantap iman kita. Nek imane mon mantep, ibadahe nggih sados sregep ibadahipun. Kalau imannya ragu, goncang, ibadahnya pun tidak bisa istiqomah. Jadi ini penting memikirkan ciptaan Allah itu harus supaya kita memiliki keyakinan tentang adanya Allah, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting sekali. Ya. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Tilka itulah ayatullahi, ayat-ayat Allah. Natluha, kami membacakannya, alaika, atas kamu, bil haqi, dengan benar. Ayat Allah itu ada dua. Ada ayat-ayat kauniyah, ya, alam ini ayat kauniyah, ya. Kita bisa berpikir, melihat ciptaan Allah di langit, di bumi, pada diri kita. Ini ayat Allah. Ya ono ayat Al-Qur'an sing kados kula njenengan waos niki. Tapi ayat-ayat yang tersebar di langit bumi namanya ayat kauniyah. Kula panjenengan digengken apa? Berpikir tentang ayat-ayat Allah, dan ini telah dibacakan ayat Allah di langit, ayat Allah di muka bumi, pada diri kita dan lainnya telah dibaca, diterangkan oleh Allah. Ya. Bil haqi, dengan benar, itu semuanya tanda kebesaran Allah secara benar. Fa bi ayyi hadisin, maka dengan yang mana, hadisin perkataan, ba'dallahi, sesudah Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, yu'minun, mereka beriman. Dados tiyang iman niku mboten saged menawi mboten kersa mikir ciptaanipun Gusti Allah. Iman itu tidak sekedar aku percaya kepada Allah, tidak sekedar itu. Tapi iman yang kokoh dan kuat
harus disertai dengan sebuah keyakinan dengan sumber tanda-tanda kebesaran Allah tadi. Ya, jadi kalau iman hanya ucapan, ini tidak menjadi iman yang sempurna. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk berpikir dan berzikir. Berpikir berzikir akan memperkuat iman. Jadi kalau zikir saja tidak mau berpikir masih kurang. Berpikir saja tidak berzikir juga kurang. Makanya diperintahkan kula panjenengan untuk perbanyak zikir dan berpikir tentang ciptaan Allah supaya memiliki keimanan yang kuat, yang mantap. Niki wailul likulli afakin asim. Wailun, kecelakaan, likulli afakin, bagi tiap-tiap afakin asim, banyak berdusta dan berdosa. Kalau orang sudah mengenal tanda kebesaran Allah, kalau seseorang sudah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, kok dia itu berdusta, artinya tidak mau menerima kebenaran Al-Quran, itu kan dusta. Padahal Al-Quran itu benar, ya, dan dia berdosa karena tidak mengikuti ajaran Rasul, maka orang seperti ini dipandang orang yang celaka. Ya. Gusti Allah berulang kali menerangkan tentang tanda kebesarannya. Ya, berulang kali ayat semacam ini supaya manusia mau berpikir dan beriman kepada Allah. Tapi mereka tidak mau menerima kebenaran ini, maka dipandang berdusta kepada dirinya. Kebenaran telah dia lihat, tapi tidak mau meyakininya. Sekaligus berdosa. Ya. Yasma'u ayatillahi, dia mendengar ayat-ayat Allah. Ayatnya mau diwaca mau jelas. Tutla alaihim, dibacakan atasnya. Summa yusirru mustakbiron ka'an lam yasma'ha. Setelah mendengar ayat Al-Quran dibaca, summa yusirru mustakbiron, kemudian dia tetap menyombongkan diri. Niki khususipun tiang-tiang musyrik, Al-Quran telah dibacakan, tanda kebenaran Allah pun benar adanya, tapi mereka tidak mau menerima Al-Quran, tidak mau memeluk ajaran Islam. Ini dipandang mereka telah menyombongkan diri. Ka'alam yasma'ha, seakan-akan tidak dia mendengarkan Al-Quran. Jadi koyo-koyone Al-Quran belum pernah didengar, padahal sudah dijelaskan berulang kali, namun mereka sombong tidak mau menerima Al-Quran. Dan iki sifatipun tiang-tiang musyrik kados ngeten niki. Sifatnya itu dia telah mendengar Al-Quran, ya, dibacakan kepadanya, kebenarannya pun sudah masuk akal, tapi tidak mau menerima Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Itu sifatipun tiang musyrik. Mula kados kula panjenengan, ya, kita sudah mengenal Al-Quran, berkali-kali kita baca, bahkan khatam berkali-kali. Tapi nek kula jenengan mboten kersa mendhet hikmahipun, tidak mau berpikir ciptaan-ciptaan Allah, ya, tidak mau menggunakan ayat-ayat Al-Quran ini sebagai pedoman kehidupan, maka hal seperti itu dikatakan sebagai menyombongkan diri. Al-Quran telah dibaca, bukti kebenarannya telah ada, tapi enggan untuk mengamalkan isi Al-Quran. Lah nek kados ngoten, lajeng pripun iki tiang-tiang ingkang sikap kados ngoten niku? Fabasyirhu, maka berilah mereka kabar gembira, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Niki supaya mereka tahu bahwa sikap seperti itu diancam Allah dengan azab yang pedih.
Niki fabasyirhu, berilah kabar gembira. Wong azab pedih kok kabar gembira. Kok kurang pas niki. Niki gaya bahasa, uslub dalam Al-Qur'an ya. Untuk merendahkannya sudahlah beri kabar gembira bahwa dia akan diazab. Itu seolah-olah kabar gembira itu menyenangkan, padahal dia akan mengalami penderitaan. Itu gaya bahasa saja, ungkapan ya. Wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa. Niki sikape tiyang musyrik ya. Wa idza alima, dan apabila dia mengetahui min ayatina, dari ayat-ayat kami, syai'an, sesuatu sedikit, ittakhadhaha huzwa, dia menjadikannya ejekan. Wong kafir Quraisy, wong musyrik riyin menawi piyambakipun mendengar keterangan-keterangan ayat Al-Qur'an, itu dia memperolok-olok, mengejeknya. Contohnya apa? Seperti ayat yang surat yang lalu diterangkan, makanan orang-orang yang di neraka jahanam adalah pohon zakum. Inna syajarataz zakum ya, ta'amal azim, itu makanan bagi orang yang berdosa. Niki nek wong kafir Quraisy, wong musyrik mendengar seperti itu, lalu dia mengambil kurma, mengambil keju. Inilah zakum yang dimaksud oleh Al-Qur'an. Itu memperolok-olok, menghina. Ya. Kemudian dibacakan surat Al-Mudaththir ayat 30, bahwasanya neraka itu dijaga oleh 19 malaikat, alaiha tis'ata asyar, di atas neraka ada penjaga jumlahnya 19. Niki Abu Jahal mengejek kalau hanya 19 enteng. Niku nggih, dia akan bisa menghadapi 19 malaikat itu. Lah ngoten niku, itu wujud penghinaan, memperolok-olok ayat-ayat Allah. Itulah sikapnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik ya. Maka layak mereka mendapatkan azab yang pedih, tapi dengan ungkapan berilah kabar gembira. Loh niku nggih. Ini gaya bahasa untuk menjatuhkannya dia. Kabar gembira bukan hal yang nikmat, tetapi azab yang pedih. Ulaika lahum adzabun muhin. Bagi orang yang mengejek Al-Qur'an ya, mereka itu lahum, bagi mereka adzabun muhin, azab yang menghinakan ya. Mereka mengejek Al-Qur'an, tidak akan menjadi orang yang dihormati di dunia ini. Di akhirat azab pun akan disediakan untuk mereka. Bagaimana gambaran azabnya? Miwaraihim jahannam, dari belakang atau hadapan mereka jahannamu, neraka jahanam. Ini mengerikan. Jahanam itu neraka yang paling ya berat siksaannya. Wala yughni, dan tidak berguna anhum, dari mereka, maka sabu, apa yang mereka kerjakan, syai'an, sedikit pun. Jadi amal-amal di dunia dari orang musyrik, orang kafir tak berguna sama sekali. Wala mattakhadhu min dunillahi auliya, walama, dan tidak apa ittakhadhu yang mereka jadikan, min dunillahi, dari selain Allah, auliya, penolong dari berhala, dari Tuhan yang mereka sembah pun tidak ada gunanya. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Nah ini ancaman Allah yang diberikan kepada orang musyrik, orang kafir. Azabnya sangat mengerikan. Hadza hudaw walladzina kafaru bi ayati rabbihim lahum adzabum mirrijsin alim. Hadza, ini, hudan, petunjuk,
Walladzina kafaru, dan orang-orang yang mereka kafir, bi ayati rabbihim, terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, lahum adzabun, mereka mendapatkan azab mirrijzin alim, dari siksaan yang pedih. Al-Quran ini petunjuk, tapi kalau orang-orang kafir musyrik itu menolaknya, maka sekali lagi mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ya. Kemudian tema berikutnya ini tentang Allah menundukkan lautan, apa yang ada di langit, di bumi, sebagai tanda kebesarannya. Ini tema terakhir ya. Allahul ladzi, Allah lah yang telah sakhara, menundukkan, lakumul bakhra, untuk kalian al-bakhra, laut, litajriyal fulku, supaya berlayar al fulku, perahu, fihi, di dalamnya, bi amrihi, dengan perintahnya, walitabtahu, dan supaya kalian mencari, min fadlillah, dari karunia-Nya, wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian itu bersyukur. Niki tanda kebesaran Allah, bahwasanya Allah telah menundukkan lautan. Bagaimana cara Allah menundukkan lautan? Perahu bisa berlayar, berangkat dari satu tempat di pantai itu, dibawa oleh angin ke tengah-tengah lautan. Ya, niku kalau malam hari para nelayan berangkat tidak menggunakan mesin kapal zaman dahulu, dibawalah dengan angin mereka menuju tengah lautan. Setelah mencari ikan, mendapatkannya, dia pulang di siang hari, dihantarkan angin menuju ke tempat semula. Ini merupakan satu tanda kebesaran Allah, bahwasanya Allah telah menundukkan lautan. Laut yang luas dan dalam, ternyata manusia bisa menyelam, mencari mutiara untuk perhiasan, mencari ikan di dalam lautan untuk kebutuhan gizi mereka. Ini adalah Allah telah menundukkan lautan untuk kebutuhan manusia. Dan ini tanda kebesaran Allah. Ya. Masih diteruskan, supaya manusia setelah mendapatkan karunia kenikmatan dari Allah, wala'allakum tashkurun, supaya manusia bersyukur dengan lautan yang luas tapi bisa dijelajahi, bisa diambil manfaatnya oleh manusia, supaya manusia bersyukur. Lah nek kula jenengan boten sebagai pelaut, tidak menggunakan jasa transportasi laut, di darat pun sama. Di darat pun sama. Allah telah menundukkan hewan-hewan ternak untuk kita. Ya. Ada sapi, kambing, kerbau, kuda, ditundukkan untuk kebutuhan manusia, supaya manusia bisa mendapatkan daging, air susu dari hewan itu, bulunya, tenaganya untuk mengantarkan barang-barang dari tempat ke tempat yang lain. Ini supaya manusia setelah itu wala'allakum tashkurun, bersyukur. Jadi yang dipakai contoh ini memang di laut, tapi tidak hanya di laut saja, baik di darat pun kita merasakan kenikmatan karunia dari Allah sangatlah banyak, dari hewan-hewan yang telah ditundukkan Allah untuk kita. Nah, ini ya, supaya bersyukur intinya. Wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Wasakhara, dan dia menundukkan lakum untuk kalian, ma fis samawati, apa yang ada di langit. Allah menundukkan langit untuk manusia. Lapisan-lapisan atmosfer ke atas itu semuanya untuk melindungi kehidupan manusia. Seandainya tidak ada lapisan itu semua, manusia tidak bisa aman tinggal di bumi ini. Benda langit akan berjatuhan, menghujani bumi, sehingga manusia tidak bisa merasa nyaman. Untuk itu atmosfer ini bisa menolak benda-benda langit. Benda langit jatuh dengan gesekan yang keras dengan atmosfer,
itu terjadi ya penyusutan, terbakar sehingga sampai bumi menjadi aman. Ya hanya ada 1-2 kasus yang masih besar benda langit itu sampai di bumi, tapi rata-rata jatuhnya di lautan. Itu sehingga kita aman. Andai kata tidak ada atmosfer, bumi kita tidak bisa aman. Batu-batu besar dari pecahan bintang akan ya menghancurkan bumi kita ini. Mula niki Gusti Allah sampun napa niki menundukkan apa yang ada di langit, ya, matahari tampak, pagi hari terbit, ini juga bermanfaat, telah diatur Allah, ditundukkan dari hukum Allah, ya. Sehingga matahari bisa dipakai petunjuk arah, berpedoman, oh matahari ada di barat, mau terbenam berarti arah barat di sana. Para nelayan di lautan, orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan di padang pasir yang luas, mereka berpedoman pada posisi matahari untuk menentukan arah, posisi bintang untuk menentukan arah, termasuk pun bulan, sehingga mereka bisa mengetahui hitungan bulan, tahun, dan juga menentukan arah. Ini semuanya tanda kebesaran Allah. Wa ma fil ardi, di bumi jami'an semuanya, minhu darinya. Di bumi ini juga ditundukkan oleh Allah untuk manusia, sehingga manusia bisa mengelola bumi dengan baik. Dan iki nggih, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu sing pun disebut nika wau, la ayatin, sungguh menjadi tanda-tanda liqaumin, bagi kaum yatafakkarun, yang mau berpikir, yang mereka mau berpikir. Dados sekali lagi ini penekanannya kula jenengan digengken mikir tentang ciptaan Allah di langit, di bumi, pada diri kita, hewan-hewan yang tersebar di permukaan bumi, turunnya hujan, lautan yang luas ini, serta ditundukkannya napa niki apapun yang ada di laut dan di bumi untuk kebutuhan manusia. Semuanya itu adalah tanda kebesaran Allah yang harus kita pikirkan supaya kita mau bersyukur kepada Allah, supaya kita memiliki iman yang kuat dan yang mantap. Nek imane pun kiat pun sae, insya Allah ibadah-ibadah dilakukan dengan baik. Ya niku. Tapi sekali lagi nek imane mboten sae, goncang, ragu, mamang, maka ketaatan pun tidak akan terbangun dengan baik. Mila niki Rasulullah tenggene Mekah niku yang dibina pertama kali adalah tentang akidah, tentang keimanan. Ayat-ayat yang turun menjelaskan tentang keimanan, supaya manusia ini memiliki iman yang kuat, sehingga untuk berikutnya syariat akan dilakukan dengan baik, akhlak akan dimiliki dengan sempurna. Monggo saderengipun wonten pertanyaan-pertanyaan Pak Mardiono nggih, monggo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Pak Ustadz, apakah ada dalam Al-Quran yang menerangkan ada galaksi lain seperti galaksi Bima Sakti di alam semesta ini, atau planet lain seperti bumi ini, Pak? Ya. Mohon dijelaskan keterangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah ada galaksi ya seperti yang ada di bumi ini? Kita kan mengenal ada galaksi Bima Sakti, ada galaksi Andromeda. Galaksi itu kumpulan bintang-bintang seperti ngeten iki, ana mataharine, ana bulane, ana bintang banyak. Ngeten iki apa mung mriki napa wonten malih teng panggenan sanesipun ya. Memang dalam Al-Qur'an tidak secara langsung dinyatakan seperti itu, tapi luasnya ya
luasnya alam semesta itu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Ini sering disampaikan bahwa langit itu ada 7 lapis. Langit yang pertama seperti yang kita lihat seperti ini. Yang kedua pun ada banyak benda-benda langit seperti yang kita lihat. Cuma makhluknya apakah itu makhluk seperti manusia atau yang lain, lah itu yang belum ditegaskan. Jadi kemungkinan besar di luar-luar sana ada makhluk, tapi bukan sejenis seperti kita ini, makhluk yang lain-lain. Itu memang secara tidak langsung di ayat-ayat Al-Quran disampaikan karena luasnya alam semesta. Nah menurut Boska, niki alam semesta ini paling tidak ada 5.000 galaksi. 5.000 loh Pak. Sing kula panjenengan kenal kan ning sekolahan mung galaksi Bima Sakti ngeten iki nggih. Tapi sebetulnya ada 5.000 yang terjangkau oleh planetarium di Boska sana. Kalau itu planetariumnya diperluas lagi teleskopnya itu untuk meneropong itu akan ditemukan lebih banyak dari itu. Dan itu padahal satu galaksi itu jutaan bintang-bintang dan lainnya. Apa semacam itu kosong tidak ada penghuni ini kelihatannya mustahil. Pasti ada walaupun mungkin jenisnya bukan seperti manusia. Lah, kita sering mendapatkan berita ada pesawat UFO, ya, Underflying Object. Itu pesawat yang misterius, bunder nih kok nggih, piring terbang gampangane ya, UFO piring terbang. Itu mendarat di banyak tempat, ladang-ladang gandum menjadi terbentuk dengan tertib seolah ya diatur oleh makhluk lain yang disebut dengan apa? Makhluk luang angkasa niku Pak. Alien niku nggih. Lah niku itu ternyata ada ditemukan di Inggris. Alien yang mati ditemukan, itu disimpan pada museum. Bentuk seperti manusia tapi aneh ya, sering kita dapati bentuknya dalam gambar-gambar alien itu. Seperti itu. Itu ada di museum di Inggris disimpan ya. Ini walaupun belum ditemukan ada indikasi di luar bumi ada makhluk yang dicipta Allah dengan jenis yang lain. Di sana teknologinya lebih canggih karena pesawatnya tidak bisa dideteksi oleh radar, ora iso. Dan iku nggih seperti itu. Jadi walaupun tidak secara langsung dinyatakan ya, banyak ayat Al-Quran yang menggambarkan bahwa alam semesta ini luasnya tidak terkirakan. Nah itu menurut ilmu saja ada 5.000 galaksi itu sak piro ambane alam semesta ini. Itu saja masih memungkinkan bertambah jika lensanya itu diperlebar. Nah, niki nggih, dados niki sebatas itu jawabanipun menawi ayat-ayat ini tidak secara langsung tapi ada indikasi bahwa selain kelompok manusia yang menghuni bumi, ada makhluk yang lain. Minimal itu para jin. Jin itu umurnya kan 8.000 tahun. Niku tua. Nek 3.000 tahun, 5.000 tahun masih muda jin. Nah, jin itu bertempat di mana? Ya di planet-planet, juga di lautan, juga di dalam laut, juga di tempat jumlahnya langkung kathah timbang menungso. Soalnya jin itu ora butuh snack wedang ngeten iki, miber tekan kono wis bebas nggih. Nek awake dhewe kan wis ora ana sego, senep, akhire lemes awake ngoten niku nggih. Lah nek jin wis ning dasar laut ya iso urip, tenggene langit bisa hidup ya. Mulane waktu Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj itu kan diganggu para jin-jin niku ya. Disuruh melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi Rasulullah tetap lanjut tidak tergoda oleh rayuan mereka. Terus niku secara tidak langsung ada makhluk-makhluk dan juga alam seperti tempat kita di bumi, cuma manusia tidak bisa menjangkaunya. Soalnya manusia ini terbatas. Tekan nggone Mars mawon niku mengke medune pun mboten ngangge pesawat seperti berangkatnya. Nek ngangge niku terbakar. Sehingga nanti hanya satu awak saja ya
dia akan dikirim seperti kapsul begitu ya, itu juga terjadi kebakaran, cuma sudah didesain aman. Ngoten nggih. Jadi untuk melintasi atmosfer itu tidak mudah. Banyak yang terbakar benda-benda langit ya. Makanya jin itu kalau melintas juga dilempari dengan rujuman lisyayatin. Niko batu-batu dari bintang itu dilemparkan kepada jin yang akan melintas sampai ke atas. Jadi itu tidak mudah menerobos seperti itu. Ngoten nggih? Wonten pertanyaan malih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di surat Jasiyah ini ayat yang kedua dan ayat yang ke-11, di sana dijelaskan tentang turunnya Al-Quran, dan yang di ayat 11 Al-Quran adalah hadza hudan. Al-Quran adalah petunjuk. Yang kita tahu, saya tahu, Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, karena Quran itu juga mulia, Pak. Insya Allah yang cinta Al-Quran juga orang-orang yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di dalam Al-Quran itu sendiri ada ayat yang mengatakan inna dina indallah Islam. Jadi antara Islam, Al-Quran dan Nabi Muhammad itu tidak bisa terpisahkan. Namun yang jadi pertanyaan begini, Pak. Sebelum Al-Quran diturunkan, sebelum Nabi Muhammad diutus Allah, ada banyak sekali nabi. Ada ribuan nabi dan ada 315 rasul yang semuanya pasti dikasih petunjuk ataupun kitab, walaupun hanya lembaran, ataupun kalaupun yang terkenal hanya 4, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Kitab Taurat kepada Nabi Musa dengan ajarannya Yahudi, kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa agamanya Nasrani. Yang pertanyaan yang inti, Pak, kenapa harus ada kitab Injil, kenapa harus ada kitab Taurat dengan Yahudi dan Nasrani? Kenapa Allah tidak langsung menurunkan ataupun bagian dari Al-Quran saja? Apakah ini pertanda bahwa Allah pun memberikan kita itu kebebasan atau pilihan atau opsi memilih agama, Pak? Yang saya tanyakan hanya itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak menurunkan Al-Quran sekaligus untuk kaum Yahudi Nasrani? Kok ada kitab-kitab tertentu milik mereka? Ngaten nggih? Dados ngeten, Allah menurunkan kitab sucinya kepada para rasul. Rasul itu jumlahnya 313, ada yang bilang 315. Niku semuanya mendapat kitab suci. Nek nabi jumlahnya 124.000. Dan itu mendapatkan kitab. Cuma kitabnya sih tidak sebanyak yang diterima oleh Rasul. Kenapa? Ada Zabur, Taurat, Injil, kok tidak langsung Al-Quran untuk semua generasi itu? Allah menurunkan kitab ini, masing-masing Rasul diberikan kitab itu sesuai dengan zamannya. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa itu memang sudah didesain sesuai dengan keadaan zaman saat itu, ya, zaman saat itu masih sederhana. Ya. Kemudian ada umatnya Nabi Isa yang lebih banyak. Bani Israel ini diberikan kitab yang berbeda, tingkatannya lebih lengkap dibandingkan Taurat, dibandingkan Zabur. Ya. Kemudian setelah Nabi Isa wafat, kitab ditinggalkan, Allah turunkan yang terakhir. Dan kehidupan yang terakhir umatnya Rasulullah itu berbeda persoalannya dengan Bani Israel, Yahudi berbeda. Nah, yang terakhir itu edisi rahmatan lil alamin. Kalau mereka tadi
Ya, kitab Taurat itu hanya khusus umatnya Nabi Musa. Kitab Injil khusus Bani Israel umatnya Nabi Isa. Setelah itu, karena zaman sudah berakhir, tidak ada lagi kitab yang diturunkan, maka Al-Quran ini berlaku bagi semua bangsa, semua masyarakat. Mboten namung wong Arab mawon niki. Nek riyen Injil khusus orang-orang ya Bani Israel ya. Karena itu memang penggembalanya adalah Nabi Isa. Israel dianggap sebagai dombanya. Ya, sakniki zaman sudah berbeda, kehidupan sudah kompleks, maka kitab yang paling lengkap adalah Al-Quran. Mula Al-Quran ini melengkapi kitab-kitab yang terdahulu, menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Niki langkung komplit. Ya. Ajaran Nabi Isa yang ada dalam kitab Injil itu tidak banyak. Injil itu ternyata ditulis oleh 4 orang. Ya. Mulanya ono Injil Matius, Markus, Yohanes, kemudian Injil apa? Matius, Markus, Yohanes. Kula lali sing siji pokoke wonten sekawan niku penginjil ya. Niku nate wong kula ya gadah kitab Injil. Ini kula waca antara satu penginjil dengan yang lain hampir sama, menceritakan mulai dari Nabi Isa lahir sampai perjuangannya sampai ajarannya. Jadi nek hanya satu penginjil tipis niku kitabe, itu 4 penginjil. Kemudian di akhir dari kitab Injil itu ada namanya surat-surat, ya. Itulah kitab Taurat dimasukkan di situ. Mulane Injil wonten perjanjian baru, itu kitabnya yang diturunkan Allah pada Nabi Isa, itu murni Injil baru, The New Testament. Ada Injil itu perjanjian lama, itu Taurat itu perjanjian lama, Old Testament. Nah itu digabung jadi satu namanya Alkitab. Judulnya Alkitab, tidak Injil. Isinya ada Taurat, ada Injil, termasuk di dalamnya ada nyanyian-nyanyian atau lagu-lagu. Itulah kitabnya Nabi sinten menika? Nabi kitab Zabur, Nabi Daud. Nah, kitab Zabur itu isine nyanyian-nyanyian, lagu-lagu. Niku wonten teng mriku. Lah niku mawon kanggele mung sementen. Al-Qur'an setebal ini paling lengkap. Ya, terus niki kesimpulanipun kenapa Allah menurunkan kitab Al-Qur'an kok pada zaman akhir tidak mulai dari zaman-zaman sebelumnya, karena zaman sebelumnya itu ya sesuai dengan keadaan baru membutuhkan sedikit saja pedoman karena masih sederhana, durung modern. Lah, kehidupan umat Rasulullah sudah mencapai puncak kejayaan umat manusia. Teknologi akeh, cara hidup macam-macam, maka pedoman disesuaikan. Ngoten undang-undangnya lebih lengkap. Ngoten nggih. Nek Al-Qur'an diturunkan zaman Nabi Musa akeh sing mboten dingge niki wong zaman niku dereng dibutuhke. Nah, mula undang-undangnya sederhana. Sing paling terkenal hanya 10 perintah Tuhan. Niku kan terkenal nggih. Ajaran Taurat itu terkenal niku tok. Dilarang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dilarang mencuri, dilarang berzina. Itu ada 10 ya ajaran Nabi Musa, ya. Niku nggih, tenggene kitab Injil intine nggih sejarahe Nabi Isa, intine disuruh manusia itu berbuat dengan baik, kasih sayang dalam kehidupan. Intine niku. Lah nek Al-Qur'an ini berbagai macam hal, mulane luwih komplit niki. Ya. Ngoten nggih, tasih wonten apa sampun cekap? Pun cekap nggih, sampun cekap. Mekaten bilih wonten kirang nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.